Halo semuanya, teman-teman dari Elang Entertain Salatiga. Sampai saat ini saya hanya posting kegiatan-kegiatan hipnotis dan lain sebagainya. Untuk di channel ini saya akan membahas tentang hipnotis, tentang hypno teaching dan lain sebagainya, agar Anda semuanya yang melihat video kali ini bisa memahami apa itu hipnotis, apa hypno-teaching, dan bagaimana kegunaannya, dan apa saja manfaat yang ada di dalam hipnosis. Saksikan video kali ini. Oke, kali ini saya akan menyampaikan tentang hipnotis. Ya, terkadang kita sebagai awam, ya, warga awam, masyarakat yang awam yang tidak mengenal itu hipnotis, mengait-ngaitkan dengan namanya kejahatan di luar sana. Jika mungkin dari teman-teman semua yang melihat video ini yang mengikuti kursus hipnosis dan lain sebagainya yang berkaitan dengan atau NLP, ya, biasanya dia akan memahami apa itu hipnotis dan apa kegunaannya. Kali ini saya akan menyampaikan sekilas, secuil tentang hipnotis agar Anda semuanya yang melihat video kali ini tidak salah jalan untuk mengetahui atau mengejudge kegiatan yang ada di luar sana di kalangan masyarakat. Yang kita pahami yang pertama adalah hipnotis. Ya, hipnotis ini, ya, tapi sebelum masuk hipnotis dan lain sebagainya, saya akan terangkan. Hipnotis itu biasanya, ya, zaman dulu sering dipergunakan di medis dulu, tapi sekarang kan sudah ada obat-obatan dan itu bisa mengantisipasi, mengurangi kesakitan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, hipnotis ini adalah ilmu dari psikologi. Jadi bukan kita harus berpuasa, kita harus pantang dan lain sebagainya, tidak, tetapi kita hanya belajar melalui ilmu psikologi. Dan ini diakui di dalam ilmu psikologi. Ini diakui. Nah, hipnosis yang kita bahas kali ini, saya akan memperkenalkan namanya hipnotis. Hipnotis adalah orang yang memfasilitasi, memberikan sugesti pada orang lain, memberikan sugesti. Sugesti ini macam-macam, mulai dari sugesti yang baik dan untuk hipnoterapi maupun untuk stek hipnotis, ya, atau hipnotis panggung. Ya, kita akan belajar di channel ini berkaitan tentang hipnotis, tentang dunia pendidikan, tentang parenting anak-anak menggunakan ilmu hipnotis ini. Nah, hipnosis adalah proses atau fasilitas seseorang terkondisi menerima sugesti, adalah prosesnya. Jadi saya namanya hipnotis yang memfasilitasi, tetapi untuk prosesnya namanya hipnosis. Kalau hipnoterapi adalah hipnosis yang digunakan untuk terapi, untuk penyembuhan fobia dan lain sebagainya. Hipnotis ini, atau kita nyebutnya, kalau hipnotis kan saya, ya. Untuk prosesnya kita membahas pakai hipnosis saja, kata-kata hipnosis, ya. Hipnosis, ya. 100% orangnya sadar dan sehat, dapat menyampaikan kompetensi pada klien. Jadi seseorang
yang dihipnotis adalah orang-orang yang sehat, orang yang tanda kutip tidak gila, jadi benar-benar normal seperti sewajarnya, ya, dan sadar. Jika orang itu tidak sadar, ya, maka itu bukan hipnosis, bukan, ya, bukan hipnosis, tetapi orang-orang yang 100% sadar. Anda saya hipnosis, keadaan Anda sadar dan menerima sugesti saya. Jadi bukan hanya saya tidak kenal lalu saya hipnosis, tidak, tetapi ada kesepakatan dan memang benar-benar satu sama lain sama-sama tahu. Jadi tidak asal-asalan. Jika di luar sana mungkin berbeda, ya. Nah, itu. Lalu di dalam proses hipnosis ini banyak sekali digunakan berbagai macam cabang. Contohnya hipnoterapi untuk mengatasi fobia, lalu juga dapat untuk stage hipnosis di saat hipnotis panggung yang sering saya tayangkan di channel ini. Lalu bisa juga untuk hypnoteaching. Nanti setelah ini saya akan di video selanjutnya saya akan memperkenalkan namanya hypnoteaching. Hypnoteaching ini biasanya dipergunakan oleh Bapak Ibu guru tanpa disadari. Kita mempergunakan namanya hypnoteaching. Bagaimana prosesnya dan lain sebagainya kita tonton video yang akan datang. Tapi untuk kali ini saya akan menyampaikan namanya hipnotis terlebih dahulu secara umum. Jadi tidak keseluruhan, tapi saya akan terangkan secara umum biar teman-teman atau masyarakat yang melihat video ini tidak salah kaprah, tidak asal ngejudge bahwa itu hipnotis. Jadi saya sering melihat video-video, entah berita yang menyampaikan saya habis dihipnotis. Emangnya Anda tahu hipnotis itu apa? Ya, saya hanya mencari memberitahukan bahwa hipnotis ini bukan kegiatan atau proses negatif atau yang biasa berkaitan dengan mungkin harus puasa dan lain sebagainya. Karena saya sendiri merasa risih sebagai yang mengetahui tentang ilmu hipnosis ini. Saya sangat risih. Saya mendengar kawan-kawan saya pun menyampaikan bahwa hipnotis atau hipnosis ini adalah ilmu untuk berbuat negatif dan tidak ingat akan Tuhan. Ini yang sering saya dengarkan oleh kawan-kawan saya, tapi saya menyampaikan di dalam video ini bahwa hipnosis itu bukan untuk kegiatan negatif, tetapi untuk kegiatan yang berdampak positif untuk teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Mungkin yang memiliki trauma bisa mempergunakan di klinik-klinik terdekat, ada namanya hipnoterapi untuk fobia dan lain sebagainya. Ataupun mungkin kawan-kawan semua, teman-teman semua kesulitan untuk cara mengajar bagaimana ya anaknya sulit diatur dan lain sebagainya, bisa menggunakan ilmu hypnoteaching. Video berikutnya akan saya sampaikan, saya akan ulas hypnoteaching itu apa toh sebenarnya, ya. Itu lalu saya akan sampaikan juga berbagai ilmu-ilmu pengetahuan tentang dunia parenting, pendidikan menggunakan ilmu hipnosis, ya, menggunakan ilmu hipnosis agar kawan-kawan semuanya paham dan secara alami dan 100% menggunakan ilmu dari hati kita masing-masing, bukan dari ilmu-ilmu yang lain yang mungkin berbagai informasi kita dapatkan. Bukan hanya di video kali ini, mungkin kawan-kawan semuanya, rekan-rekan semuanya bisa lihat di video-video yang mungkin sudah memposting atau menayangkan video-video sebelum saya. Mungkin bisa dilihat
bahwa mereka menyampaikan atau meluruskan hipnotis itu apa, dan mungkin dari pakar-pakar hipnotis yang kita lihat di televisi mungkin tahu, mungkin menerangkan apa itu hipnotis dan lain sebagainya. Oke, meskipun saya belum belum sampai ke tahap lain-lainnya, tetapi hipnotis ini adalah ilmu yang menurut saya berguna. Saya ikut pelatihan di tahun sekitar 2015 di pelatihan hipnotis itu apa, dan saya kembangkan, meskipun tempat saya pelatihan adalah tempat yang mungkin menurut saya masih lingkup kota yang mengikuti, belum legalitas mungkin Indonesia, mungkin kan dari beberapa praktisi hipnotis ada yang dari udah menurut Indonesia dan harus praktek dan lain sebagainya. Tetapi karena ini di dunia pendidikan, saya kelasnya di dunia pendidikan, karena saya terjun di dunia pendidikan, maka saya akan sharing ke teman-teman semuanya, mungkin Bapak Ibu guru menggunakan ilmu ini, dan semoga bermanfaat. Dan ilmu hipnotis ini adalah ilmu di mana kita masuk ke dalam alam bawah sadar manusia. Manusia itu memiliki beberapa tahapan untuk masuk ke dalam pikirannya, dan di dalam ilmu hipnotis itu ada dua, otak kanan dan otak kiri. Mungkin teman-teman semuanya psikologi mungkin tahu otak kanan dan otak kiri apa kegunaannya. Itu. Ingin lebih detail, ingin lebih mengenal namanya hipnotis, silahkan bisa kontak saya. Kita akan belajar tentang hipnotis. Saya akan membantu Anda semuanya untuk bagaimana sih hipnotis, menghipnotis orang dan lain sebagainya. Tetapi saya hanya menerima di kalangan pendidikan. Tetap di luar pendidikan, mohon maaf, saya tidak akan menerima, karena saya hanya membantu teman-teman saya, terutama untuk guru-guru, cara untuk mengontrol anak-anak tanpa kita membuang-buang tenaga kita untuk teriak-teriak. Oke, saksikan video berikutnya tentang hypno-teaching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.